Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu firasatmu yang nyata akan terjadi. Firasatmu yang nyata akan terjadi. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya teman-teman. Dan kalau kamu pingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot untuk energinya yang fokus hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, tarik nafas, hembus nafas. Kita lihat ada firasat apa yang nyata akan terjadi. Sora akan ambil dulu kartunya, Sora akan buka, lalu Sora akan coba jelaskan satu demi satu dari kartunya ya. Firasatmu yang nyata akan terjadi. Ini mungkin tidak bisa mewakilkan semua orang, jadi santai aja ya teman-teman. Oke. 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 Aku udah dapat poinnya. Oke, yang pertama teman-teman, firasat kamu yang akan terjadi, yang pertama adalah kamu sudah mendapatkan banyak pertanda-pertanda dari semesta ya, tentang hal-hal yang sedang mungkin terjadi sama kamu atau dia gitu loh ya. Apa yang sedang terjadi di antara kalian gitu ya. Jadi sebenarnya pertanda-pertanda ini mungkin melalui firasat, mungkin melalui mimpi, mungkin melalui perasaan batin gitu ya. Ini sebenarnya adalah pertanda-pertanda untuk memberikan kamu suatu petunjuk ya, mungkin kayak apa yang harus kamu lakukan, apa yang akan terjadi dan sebagainya ya teman-teman. Nah, pertanda-pertanda ini gitu ya bisa menjadi suatu arahan untuk kamu supaya bisa mengambil langkah yang lebih tepat, untuk mengambil tindakan yang lebih benar kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ada resolving issues. Artinya akan ada penyelesaian isu atau penyelesaian masalah ya yang ada di antara hubungan kamu sama orang ini, apapun itu ya. Ada penyelesaiannya. Ya, karena kalau Sora lihat di sini, salah satu yang menjadi isu utama memang di antara kamu sama dia itu mungkin sekali ada konflik secara pribadi batin ya. Dia punya konflik batin, mungkin di sana ada keraguan, mungkin di sana ada trauma dari kegagalan masa lalu, dari kekecewaan, dari rasa sakit, mungkin ada penolakan dan sebagainya, kegagalan dalam hubungan dan sebagainya ya teman-teman. Dan mungkin di sisi kamu mungkin sekali ada kepercayaan yang dipatahkan, ada luka yang dikecewakan dan sebagainya. Ingat bisa vice versa ya teman-teman. Tapi ini terlihat bahwa apapun kondisinya itu ya teman-teman, itu akan bisa terhealing, akan bisa tersembuhkan posisinya gitu ya, di hubungan kamu dan hubungan dia, yang mana memang ini melibatkan batin yang harus disembuhkan. Dia pun punya banyak masalah batin, kamu pun juga sama, punya mungkin masalah batin tersendiri teman-teman ya. Nah, ini salah satunya adalah juga ada energi denial teman-teman ya. Artinya di sini mungkin sekali ada banyak penolakan gitu ya. Jadi mungkin saja orang yang kamu berdealing dengan dia banyak lari dari kenyataan, dia tidak mau menghadapi masalah seperti apa, kenyataan masalahnya seperti apa. Terus habis itu di sini juga ada situasi-situasi mungkin dia stres, depresi kayak gitu ya, yang dia coba untuk hindarin gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat ada pola-pola yang tidak sehat ya dengan orang ini. Mungkin setiap kali ada masalah dia cenderung kabur. Oke? Setiap ada masalah dia selalu mendiamkannya, teman-teman ya. Atau di sini adanya pelarian. Tiap kali stres pelariannya mungkin ke perempuan atau ke laki-laki lain, ke seks bebas lah, ke narkoba lah, ke apapun itu ya, ke judi online lah ya. Sekarang lagi zaman judi online teman-teman ya. Jadi pada stres, pada pingin dapat duit yang cepat, akhirnya melakukan hal itu gitu ya. Nah ini kalau Sora lihat itu semua akan ada penyelesaiannya gitu ya. Dan artinya teman-teman, ini bukan berarti serta-merta selesai begitu aja tanpa ada proses ya. Ada proses di sana.
ya. Tapi ini juga ada satu pertanda bahwa memang banyak dari kalian yang mungkin kayak udah mulai putus asa, mulai nggak yakin sama harus apa yang mau diambil langkahnya. Hanya ini adalah satu pertanda bahwa harus ada keimanan, harus ada keyakinan bahwa hubungan ini memang masih bisa jalan. Jadi gini, pertanda yang kamu dapatkan itu adalah salah satu petunjuk untuk memperkukuh keyakinan kamu bahwa memang relationship itu masih bisa jalan gitu ya. Walaupun memang masa depan itu masih penuh dengan ketidakpastian ya. Stepping into the beauty of the unknown. Memang masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui, tapi itulah keindahannya, itulah prosesnya bahwa hidup itu yang namanya ke depan itu nggak ada yang namanya pasti. Ya, kita nggak pernah tahu, karena kalau segala sesuatunya udah pasti, segala sesuatunya udah jelas, sangat-sangat akan membosankan hidup kita ya, dan sangat-sangat rasanya ya buat apa gitu. Tapi kalau yang udah buruk gitu, kalau gitu buat apa dong, kita nggak akan mau jalanin karena udah tahu hasil akhirnya nggak bagus gitu ya. Itu namanya misteri kehidupan yang suka nggak suka, mau nggak mau harus kita terima ya, tapi harus dijalankan dengan satu keimanan atau keyakinan yang positif gitu ya teman-teman, bahwa ya hubungan ini akan bisa melewati masalah, teman-teman. Jadi yang akan terjadi adalah memang ya segala masalah yang sedang terjadi antara kamu sama dia, atau apa yang sedang terjadi sama dia, atau apa yang sedang terjadi sama kamu, ini adalah sesuatu pertanda yang sangat positif gitu ya. Kalau akan ada situasi yang bisa dilewati ya, dimana adanya kendala, hubungan ini akan bisa bertahan melewati masalah, pada akhirnya tetap bisa sama-sama dan justru menjadi lebih kuat ketika sudah berhasil melewati segala rintangan dan masalah. Jadi di sini teman-teman, kamu bisa lihat bahwa ada situasi, bahwa akan ada situasi yang membaik, akan bisa dilewati masalah-masalah yang ada setelah menjalankan prosesnya, dan salah satunya adalah harus dijalankan dengan yang namanya keyakinan. Ya. Sekarang kita lihat dulu ciri-ciri dari dia. Kamu berdealing dengan siapa? Ciri-cirinya dia ya, teman-teman. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung sangat memegang nilai-nilai dari mungkin keluarganya, keyakinannya, cenderung konservatif ya, sangat patuh sama keluarganya, sangat patuh sama budayanya, kayak gitu ya. Jadi dia orang-orang yang konservatif ya, mengikuti aturan-aturan lama atau apa yang sudah diajarkan ya. Dan dia itu senangnya untuk memberikan ayoman atau memberikan mungkin lebih suka didengarkan gitu ya teman-teman. Dan orang ini secara energi itu sangat mungkin dekat dengan keluarganya, tadi saya udah bilang, dengan budayanya, khususnya oleh sosok ibunya. Siapapun yang menjadi ibunya di dalam keluarganya. Kalau dia diurus sama neneknya, ya udah neneknya itu udah jadi kayak ibunya. Diurus sama tantenya, udah jadi kayak ibunya. Diurus sama kakeknya, ya udah kakek itu udah seperti ibunya dia, teman-teman. Ya, ibu adalah orang yang mengurus, merawat gitu ya, teman-teman. Dan di sini kelihatan bahwa ada energi dari seseorang yang kalau Sora lihat di sini, dia itu punya daya tarik tersendiri ya, dan dia orang yang sangat kreatif ya, dia punya sex appeal ya yang besar gitu atau kuat. Sex appeal itu daya tarik tersendiri teman-teman terhadap lawan jenis ya. Terus habis itu di sini juga kalau Sora lihat, dia adalah orang yang sangat gampang atau mudah menarik energi cinta gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat energi femininnya cukup kuat. Apapun jenis kelaminnya, energi femininnya kuat ya. Dia orang yang gampang untuk menarik orang lain. Dia punya charmingnya sendiri. Orangnya bersemangat, bergairah, kayak gitu ya. Tapi kamu juga berdealing dengan seseorang yang masih ingin tahu banyak hal ya. Sangat mungkin banget dia pingin tahu ini, dia pingin tahu itu. Mungkin dia sedang belajar banyak hal gitu ya. Untuk yang namanya finansial juga dia sedang masih membangun, kayak gitu teman-teman ya. Dan kamu berdiri dengan orang yang sangat kompetitif. Jadi bisa saja dia itu kalau ada perdebatan atau ada situasi-situasi sulit pun dia bisa cenderung mungkin tidak mau mengalah, cenderung bisa berdebat kayak gitu ya. Terus habis itu tapi kalau kerja bagus ya, orangnya mau maju ya, nggak mau menyerah begitu aja. Kita coba lihat kira-kira ada masalah apa di sini yang memang akan harus nanti bisa dilewati sama-sama. Ada masalah apa? Yang pertama teman-teman, memang
kalian berdua itu seperti dua titik atau dua sisi yang berbeda ya. Jadi kamu itu sangat bertolak belakang sama dia. Mungkin dari cara berpikir, cara berperilaku, cara gaya hidup dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin jadinya mungkin sekali menjadi sesuatu yang menantang gitu ya. Artinya apa? Kamu susah nyesuaiin diri sama dia, dia susah nyesuaiin diri sama kamu karena kalian punya banyak perbedaan dalam pandangan, prinsip dan sebagainya. Yang kedua, memang di sini ada kesulitan atau memang ada masalah ya, tentang masalah keadaan keuangan, abundance atau masalah finansial atau masalah ekonomi yang mungkin sekali ada jomplang di sini. Jadi mungkin salah satu dari kalian itu lebih di atas ya, yang satunya lagi mungkin di bawah, ada gap antara situasi keuangan kalian, atau kamu berdiri dengan situasi keuangan yang sedang sulit, itu juga mungkin ya. Selain itu, memang komunikasi di antara kalian itu sering sekali komunikasinya mungkin kurang lancar ya. Di sini ada masalah keuangan, ada masalah finansial, dan setiap kali berkomunikasi ketika lagi galau sangat mungkin terjadi yang namanya kesalahpahaman, teman-teman ya. Dan terjadi energi yang tidak berimbang ya, antara memang mungkin kamu lebih banyak memberi daripada dia atau sebaliknya, tapi di sini ada energi yang tidak seimbang kalau Sora lihat ya. Ada beberapa energi dari kalian yang tidak seimbang satu dengan yang lain ya, atau kamu berdealing dengan seseorang yang belum seimbang, belum bisa stabil. Selain itu, ada seseorang yang sedang mengambil waktu untuk istirahat, rehat, kontemplasi, berpikir kayak gitu ya. Mungkin karena orang ini memang sedang mengalami kelelahan baik secara fisik maupun secara mental menghadapi segala masalah gitu ya. Karena bisa saja orang ini merasa dia itu kayak nggak punya power gitu ya. Karena dia ngerasa kayak aku keuangan nggak punya, pikiran aku nggak tenang. Jadi dia tuh kayak ngerasa dia itu capek banget gitu ya. Karena di dalam tanda kutip dia itu juga nggak punya kekuatan lagi untuk menghadapi banyak masalah, teman-teman ya. Selain itu, mungkin banyak hal-hal dari dia yang belum clear, belum jelas dia lihat. Artinya mungkin banget ya, dia belum jelas melihat masa depan, belum jelas melihat koneksi hubungan kalian. Dan di sini ada sesuatu yang toksik ya. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang berulang, yang tadi Sora udah bilang. Kalau ada masalah menghindar gitu ya. Dan di sini ada proses kehidupan yang mungkin tidak berjalan seperti dengan yang diinginkan. Artinya mungkin saja ini ngomongin pertumbuhan ya. Bisa saja pertumbuhan hubungan kalian cenderung stagnan. Begitu lagi. Masalahnya itu lagi gitu ya. Dan sangat mungkin di sini memang ada jarak ya. Jadi memang ada masalah jarak. LDR juga mungkin baik secara fisik ataupun secara energi yang banyak mempengaruhi hubungan ini gitu ya. Namanya LDR, jadi tambah sulit gitu loh. Firasatmu yang nyata akan terjadi ya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat ketika dia sedang beristirahat tadi ya teman-teman, dan melalui proses kalau Sora lihat kan dia banyak yang rehat, mungkin di sana juga mengambil waktu, kamu pun banyak mengambil waktu bermeditasi, berdoa, beribadah kayak gitu ya teman-teman. Jadi energi koneksi ke alam semesta itu menjadi lebih kuat ya. Oke? Sehingga kalau Sora lihat ada energi yang semakin menyadari koneksi di antara kalian, termasuk kesadaran untuk menyelesaikan masalah, dan ini juga adalah energi yang akan fokus terhadap menyelesaikan masalah. Jadi artinya teman-teman, kalau sampai firasat kamu ini juga akan terjadi, itu semua karena kamu punya energi fokus ya, tujuan akhir yang kamu memang dalam tanda kutip berikan itu ya ke si orang tersebut, kamu fokuskan gitu teman-teman ya. Dan adanya pengorbanan. Jadi apa yang sudah akan terjadi ini, firasat ini ya, kamu tahu bahwa kamu hanya butuh untuk fokus, kamu hanya butuh untuk sabar, kamu tahu bahwa kamu harus mau tidak menyerah gitu ya, untuk tetap mempertahankan hubungan ini, karena pada akhirnya akan ada sebuah energi kesadaran ya melalui alam semesta ini ya. Nah, justru ini semua akan terjadi ya, hasil akhir dari apa yang kamu pikir, kamu manifestasikan, firasat kamu dan sebagainya, justru akan bisa terjadi ketika
kamu sudah mengikhlaskan si situasi ini ya. Jadi kamu tahu bahwa petunjuknya adalah ketika kamu ikhlas semua ini akan terjadi teman-teman ya. Karena justru ketika kamu sudah ikhlas ya, menjalankan dengan lapang dada ya, tanpa ada energi yang memaksakan, justru dia akan lebih menyadari bahwa ini loh ada masalah di antara kita, harus kita perjuangkan, kita selesaikan kalau mau relationship ini jalan. Dan ketika kamu sudah punya nilai energi keikhlasan, kamu jalani dengan lapang dada, kamu kirimkan energi manifestasi positif, doa-doa dan sebagainya, akhirnya ada energi perubahan, be open to change. Artinya orang ini akan menerima energi dan sugesti untuk yang namanya berubah. Ya, jadi yang dia punya pola-pola yang buruk, yang negatif, yang mungkin banyak dari kalian yang mungkin juga udah pesimis, putus asa, nggak yakin gitu ya, orang ini bisa berubah teman-teman ya. Kenapa? Karena justru ini hanya bisa terjadi ketika kamu punya koneksi yang tulus sama orang ini ya. Maka energi dari koneksi kalian, hasrat di antara kalian, itu jugalah yang membawa dia kepada perubahan, melihat segala sesuatu dengan berbeda dan membawa kepada energi merubah cara pikir dia juga teman-teman ya. Karena nanti akan ada sebuah energi ketenangan dan kedamaian. Jadi gini, daripada terus komunikasi jadi ribut, akhirnya kamu lebih memilih memberikan dia jeda, memberikan dia ketenangan ya. Dan ketika itu terjadi, ketika kamu sudah sangat tenang, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi ketika kau nggak tenang, hatimu nggak tenang ya, energi dia juga nggak tenang karena kalian kan bukan terobsesi, kalian terkoneksi gitu ya. Dan akhirnya ketika kamu malah memaksakan untuk situasinya harus sekarang selesai, harus gini, harus gitu ya teman-teman, itu malah nggak akan selesai. Jadi salah satunya yang bisa dilakukan adalah memang kirimkan energi ketenangan, kirimkan energi afirmasi teman-teman ya, karena memang kalian itu ada koneksi dari past life. Jadi mungkin banget masalah-masalah yang ada ini pun memang masalah-masalah yang sudah dari sebelumnya terjadi dan mungkin belum selesai dan sebagainya teman-teman ya. Tapi intinya adalah hubungan ini akan selesai dengan perlahan ya, dengan lebih ada ketenangan, lebih ada kedamaian gitu ya teman-teman. Justru ketika kamu sudah tidak memaksakan lagi harus begini, harus begitu. Jadi ya, nanti pelan-pelan energi dari perbaikan keuangan dia, perbaikan situasi finansial dia gitu ya, dan atau situasi finansial kamu, itu akan menjadi langkah awal dari pulihnya hubungan kalian ya. Lalu ya nanti kedepannya pelan-pelan akan ada bonding, akan ada ikatan yang lebih kuat gitu ya antara batin kamu dan batin dia gitu ya. Dan teman-teman keberuntungan akan lebih bisa terbuka dan datang. Artinya memang pertama-tama yang akan terjadi adalah pulihnya situasi finansial dan sebagainya. Baru nanti akan ada komunikasi lagi yang mungkin lebih terbuka, banyak hal-hal yang terbuka pelan-pelan teman-teman. Dan butuh waktu, dan akan ada waktunya berkembang atau bertumbuh ya. Namanya tumbuh itu butuh waktu, tidak bisa serta-merta instan kayak gitu ya. Jadi ada pola, ada butuh, ada ruang untuk butuh ya, untuk berkembang gitu ya teman-teman. Dan itu akan nanti semua bisa kamu rasakan, dia juga bisa merasakan itu semua melalui suara-suara batin, firasat-firasat batin. Jadi teman-teman tenang aja, akan selesai pada waktunya, hanya butuh kesabaran ya. Dan kamu sebenarnya secara intuisi itu sudah tahu ya, akan ada prosesnya, akan begini, akan begitu, akan ini itu gitu ya teman-teman. Cuma kadang-kadang manusia itu memang butuh diyakinkan ya. Akan ada pemulihan secara pelan-pelan, tapi namanya segala sesuatu itu butuh yang namanya tenang, damai. Jadi nggak usah dipikirkan kapan dia datang, kapan dia ini, kapan dia itu, kok lagi nggak ada komunikasi sekarang, lalalala gitu ya. Nanti jadi panjang, jadi lebar. Padahal kamu tahu ini semua udah ada tanda-tandanya akan terjadi perbaikan. Walaupun memang ini mungkin nggak bisa buat semua orang pembacaannya. Masukan untuk kamu apa ya lalu ya teman-teman? Yang bisa teman-teman lakukan adalah berikan waktu kepada semesta. Ya, ini udah jelas-jelas kartunya, aku kocok kartunya adalah divine timing. Berikan waktu kepada semesta dan jangan paksakan waktu kita jadi waktunya semesta. Semesta punya waktunya sendiri. Everything has a higher purpose. Ada tujuan akhirnya nanti yang lebih tinggi ya. Jadi sekarang move on untuk tidak melihat situasi dan masalah yang ada tuh, sekarang fokus ke masalahnya terus. Lanjutkan perjalanan hidup, lanjutkan proses hidup kamu gitu ya. Karena
Ya, nanti akan ada awal yang lebih baik, akan ada sesuatu yang lebih positif, teman-teman. Ya, kalaupun sekarang ada batasan, ini semua terjadi sebagai sebuah proses untuk di healing. Jadi dia butuh ruang sendiri, kamu butuh ruang sendiri. Karena setiap orang itu punya cara yang berbeda dan punya waktu yang berbeda untuk mengolah semuanya ya, teman-teman. Jadi ikhlas dan rilis itu lepaskan. Jadi jangan dipaksain harus gini, harus gitu ya, teman-teman. Ya, jadi ikhlaskan, biarkan itu berproses sebagaimana mestinya. Jadi pertajamlah intuisimu, jalankan apa yang bisa kamu jalankan jadi bagian kamu, sisanya kamu serahkan ya. Jangan terbelit oleh yang namanya ketakutan dan kekhawatiran, karena energinya nggak jalan, karena kamu udah tahu sebenarnya gitu ya. Ini akan ada perbaikan, cuman ya ketakutan dan apa namanya kekhawatiran itu juga yang menjadi sebuah penghalang, teman-teman ya. Tuh, intuisi kamu nanti akan ngarahin kok. Intuisi dia akan ngarahin dia harus gimana. Intuisi kamu akan mengarahkan kamu harus gimana. Oke? Intinya seperti itu. Jadi, buat sekarang jangan terlalu banyak suara kasih input. Intinya adalah begitu. Kalau masih belum paham, ditonton ulang lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak input. Nanti kamu terlalu banyak mikir. Kamu akan banyak ini itu beralasan gitu ya. Untuk memberikan ruang buat kekhawatiran kamu, ketakutan kamu. Memang ikhlas itu susah. Aku pun dikasih PR sama guruku untuk ikhlas. Ada sesuatu yang harus aku jalankan gitu ya. Aku banyak nanyanya sama dia gitu kan ya. Tapi kalau gini, tapi kalau gitu, ini itu gitu. Sampai guruku bilang, kau jalankan aja dulu yang aku bilang, supaya kau tuh jangan banyak tanya. Nanti setelah kau udah menjalankan, kau baru memahami gitu ya. Kadang manusia itu emang kayak gitu. Aku pun masih kayak gitu sama guruku, bayangkan ya, gitu loh ya. Jadi ya bagus juga sih kalau nggak dibilangin gitu sama guruku. Nanya aku pun banyak banget gitu loh ya. Kita coba lihat ya astrologi yang terungkap. Tapi sebelum itu Sora izin untuk teman-teman yang ingin membetulkan komunikasinya, ya mungkin ada yang bermasalah di cakra tenggorokan dan cakra hati. Silakan dengan batu Amazonite ini teman-teman kamu booster untuk healing ya. Udah Sora booster dengan energi healing, udah Sora program. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Harganya 225.000. Bentuknya bulan sabit menyatakan pikiran positif dan perkataan positif. Oke. Dan apa namanya si bulan sabit ini juga teman-teman dia akan mendamaikan komunikasi kamu, menenangkan batin kamu. Terus habis itu di sini juga ada energi apa namanya biar terfokuskan hanya untuk kamu gitu ya, supaya kalau komunikasi itu nggak salah paham atau nggak emosional atau orang jadi paham maksud kamu jadi paham maksud orang, membantulah dan memperbaiki kualitas hubungan ya, karena otomatis energi jadi lebih positif. Semua batu yang Sora program beda fungsinya, beda batunya, jadi tidak pernah ada batu yang sama. Kak aku udah beli yang kupu-kupu, Kak aku udah beli yang bulan bintang, lalalala, semua beda fungsi, semua beda batu, beda program yang Sora taruh. Dibeli selagi masih ada, karena ini impor. Kalau nanti sudah habis kemungkinan besar tidak bisa di PO, karena kalau PO harus 50 buah ya. Sora nggak bisa beli cuma 1-2 selusin, itu nggak bisa ya. Beli selagi masih ada. Buat teman-teman yang cowok bisa belikan untuk pasangannya, untuk ibunya, untuk kakaknya ya. Belikanlah hadiah yang terbaik gitu ya teman-teman. Itu aja dari Sora. Kalau mau di Tokopedia linknya sudah disematkan di bawah, langsung check out aja ya, nggak usah banyak apa khawatir ini itu, dijalankan dulu, dicoba dulu barangnya ya. Lalu apa kalau Tokopedia lebih mahal karena ada komisi Tokopedia yang dipotong. Itu aja ya. Ini juga salah satu yang berjodoh ya membeli ya. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau udah habis baru nyaliin terlambat ya. Oke. Capricorn, Libra, Aries, Virgo, Cancer, Pisces, Aries, Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. 1, 2, 3 ya ini. Lalu kita coba lihat untuk alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Silahkan. Oke, dicek lagi teman-teman ya. Untuk teman-teman yang pengen beli kartu, pengen beli alat-alat pembacaan, pengen beli kartu, pengen beli alat pembacaan, pengen belajar baca, pengen baca bazi buat tahu jalan hidup dan sebagainya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot untuk semuanya ke fokus di sana. Oke. PFSJ
LYY RUMG OSDC DIH. Ya. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.